Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fajar Saputra dengan NIM belakangnya 221. Perkenalkan, nama saya Khalil Fatir dengan NIM belakangnya 227. Di tim kami akan membahas sebuah main up dari proyek pemrograman yang berjudul Minecraft, atau ini adalah kita menjelaskan sebuah main map yang digambarkan untuk saat membuat project game. Oke. Nah, kali ini kita buka dengan super class mekanik. Super class mekanik itu terbagi menjadi 4. Ada crafting table, ada furnace, ada konstruksi, dan juga ada redstone. Yang pertama ada crafting table, tempat untuk membuat item baru atau craft item. Ini adalah mekanik esensial untuk membuat alat, senjata, dan blok dekorasi. Dan yang kedua ada furnace. Furnace digunakan untuk proses smelting atau peleburan item. Misalnya melebur biji besi menjadi ingot atau memasak makanan. Dan yang ketiga ada konstruksi. Konstruksi sendiri fokus pada aktivitas membangun atau dekorasi untuk membuat rumah, pangkalan, atau struktur estetis lainnya. Dan yang keempat atau yang terakhir di bagian mekanik ada redstone, mekanik sirkuit di Minecraft yang digunakan untuk membangun sistem operasi atau seperti pintu otomatis dan juga pertanian otomatis dan lain-lain. Dan yang kedua kita lanjut ke super class mob. Super class mob sendiri terbagi menjadi 3. Ada passive mob, boss mob, dan juga hostile mob. Dan yang pertama ada passive mob yang berisikan domba, villager, iron golem, dan juga boss. Dan kita lanjut ke boss mob yang berisikan ada wither dan juga ender dragon. Dan yang terakhir ada hostile mob yang berisikan creeper, enderman, zombie pigman, ghost, dan juga blaze. Jadi selanjutnya itu ke super class game mode yang terdiri dari mode permainan game Minecraft kayak survival, terus mode kreatif, adventure, dan hardcore. Jadi pertama yaitu survival, yang mana player itu bertahan hidup secara bertahap-tahap. Yang apa yang harus dilakukan player itu sampai hidup, memiliki tujuan hidup, seperti berawal dari mining, makan, minum, terus kehidupan sehari-hari, berkebutuhan transaksi ataupun jual beli. Terus selanjutnya yaitu kreatif, dimana player itu memasuki dunia atau world game itu secara bebas bersyarat ataupun bebas yang apa yang dilakukan oleh player, seperti contohnya seperti membangun Ka'bah, terus membangun kota atau dan lain-lain sebagainya, yang dimana inventory itu dibuka semuanya gitu. Dan player itu tidak ada nyawa ataupun tidak mati, apalagi tidak lapar, seperti tidak layaknya seperti survival. Selanjutnya itu adventure, di mana player di sana itu seketika entahpun dalam kehidupan keadaan bertahan hidup itu dengan syarat yang tidak bebas, yang dimana player itu bertemu dengan blok itu tidak sembarangan untuk disentuh. Misalkan kayak mining pakai mining emasnya itu cocoknya itu pakai pickaxe atau harus pakai X kapak atau kapak seperti apa gitu. Jadi tidak sembarangan semua yang bisa dilakukan. Jika tidak sesuai, maka itu tidak bekerja dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu subclass hardcore. Hardcore ini sebenarnya masih bagian dari survival, cuman seketika player itu sudah mati atau dalam keadaan terpojok kala bertemu dengan mob hostile itu, dia mati itu hanya dikasih sebuah opsional. Yang pertama tuh dunianya mau dihapus atau worldnya tuh dipisahkan dengan file yang berbeda.
Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ke yang terakhir adalah Superclass Dimension, yang dimana Minecraft ini memiliki berbagai dimensi atau sebuah dunia universe apa saja yang ada selama developer ini pertama kali membuat, yaitu pertama itu dunia overworld yang memiliki struktur plains, taiga, ocean. Strukturnya itu seperti struktur perhutanan, terus dunianya itu datar, terus pegunungan, alam alam yang paling unik, dan juga kepulauan. Dan selanjutnya yaitu The Nether. Dimensi The Nether ini merupakan dimensi yang player ini saat membuat portal obsidian itu memiliki material netherite seperti quartz, berbagai mob seperti gas dan blaze. Jadi ibaratnya dari bahasa kasarnya para gaming ini itu seperti nerakanya Minecraft. Selanjutnya yaitu The End. The End ini berawal dari player ini membuat portal yang berawal dari seperti namanya tuh ender yang berbentuk mata yang dimasukkan ke dalam kotak tuh, terbentuklah portal yang ada di bawah lantai. Terus kemudian saat player ini masuk di end ini, player ini bisa melakukan dengan cara menyerang ender dragon atau melakukan sesuatu yang bentuknya itu seperti kayak luar angkasa. Dan player sana kemungkinan otomatis dapat pertama kali masuk itu dapat berhadiahkan rewards elytra, entah itu dalam di awal-awal, entah itu setelah menyerang ender dragon. Oke, cukup sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maafnya. Saya atau kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.